Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Khaseti dengan NIM 2022 310515. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Studio Perencanaan Kota yang bertema Kota Baru. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian kota baru. Menurut Loin Ronwin Jaya Dinata 1992, kota baru merupakan kota yang direncanakan, didirikan, dan kemudian dikembangkan secara lengkap setelah ada kota baru atau kota-kota lainnya yang telah tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kategori perkembangan kota. Dari berbagai literatur, dapat dikatakan bahwa kota baru secara fungsional pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama kota satelit, kota penunjang, kota mandiri, dan kota baru dalam kota. Yang dimana kota satelit itu yaitu kota yang direncanakan dan dikembangkan tetapi penduduknya masih memiliki hubungan dengan satu kota induk yang telah tumbuh dan berkembang berkaitan dengan pekerjaan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kota penunjang yaitu kota yang secara ekonomis dan sosial fungsinya mempunyai ketergantungan kepada suatu kota induk. Kota mandiri yaitu kota baru yang direncanakan dan dikembangkan tersendiri yang walaupun fungsinya berkaitan dengan kota-kota yang telah tumbuh dan berkembang, tetapi kota-kota ini dikembangkan dengan fungsi khusus yang berkaitan dengan potensi tertentu. Sedangkan kota baru di dalam kota yaitu suatu kota yang dibangun kembali pada sebagian besar area kota yang telah ada. Kota yang telah ada diperbaharui secara total karena berbagai sebab. Dapat disebabkan karena kota itu telah kumuh dan sulit untuk diperbaiki. Selanjutnya, perkembangan kota baru, di mana dalam dimensi masa kini, tahapan evolusi perkembangan kota baru menurut Golani 1982 dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kota baru masa silam dan masa revolusi industri, dan yang kedua, kota baru masa revolusi industri, dan yang ketiga, kota baru masa pasca revolusi industri, dan yang keempat, kota baru masa kini. Pertama, kota baru masa silam dan masa pra-revolusi industri. Dalam arti yang hakiki, kota baru sebenarnya sudah dikenal sejak masa Mesir, Yunani, Romawi kuno, dan kemudian pada masa peralihan atau Renaissance di Eropa. Golani 1982 motivasi pembangunan kota baru pada masa itu terutama dilandaskan pada prestisnya di kekuasaan dan pemerintahan kepentingan militer untuk mempertahankan suatu teritorial yang baru dikuasai, pertukaran barang, atau suatu pembukaan wilayah frontier dalam hubungannya dengan penghunian baru oleh para imigran. Selanjutnya, kota baru masa revolusi industri. Menurut John Radcliffe 1980, terdapat 2 jenis kota baru yang dikembangkan pada masa revolusi industri, yaitu kota pekerja dan kota satelit. Kota pekerja merupakan permukiman berskala besar, dibangun sangat intensif, biasanya terdiri dari rumah-rumah gandeng di dekat atau di sekitar perindustrian pada suatu kota yang besar yang sudah tumbuh dan berkembang. Sedangkan kota satelit, kota yang didirikan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak terletak di dalam kota, sudah tumbuh dan berkembang sebelumnya, melainkan pada suatu lokasi tersendiri pada jarak yang tidak terlalu jauh dari perindustrian baru. Selanjutnya, kota baru masa pasca revolusi industri. Suatu revolusi industri muncul kesadaran akan dampak dan industrialisasi yang menyebabkan kota tidak nyaman dihuni, melainkan kota menjadi penuh sesak dengan lalu lintas penduduk yang sangat padat, polusi udara, kota yang tidak sehat menimbulkan penyakit masyarakat seperti tenggorokan, sesak napas, dan influenza. Kondisi ini melainkan rancangan kota yang mampu mengatasi masalah kota yang disebabkan oleh kegiatan industri. Selanjutnya, yang terakhir, kota baru masa kini. Pada akhir abad ke-20 dan di awal abad ke-21, di negara-negara yang sudah maju tidak banyak mengalami pertumbuhan kota baru karena jumlah penduduknya konstan bahkan berkurang. Tetapi di negara-negara berkembang yang umumnya
baru merdeka. Beberapa kota baru didirikan dengan fungsi-fungsi tertentu untuk menopang pembangunan. Selanjutnya, kota baru dalam kota. Seperti telah disebut sebelumnya, kota baru dapat merupakan kota yang direncanakan pada sebuah kota yang telah berkembang. Dr. Harvey S. Perloff, bekas dekan Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Kota di Universitas California di Los Angeles, menyajikan visinya mengenai kota baru dalam kota. Sebuah tulisan yang diterbitkan dalam AIP Jurnal bulan Mei 1966. Menurutnya, gagasan kota dalam kota adalah penciptaan daerah perkotaan yang disusun sebagai kota kesatuan yang terintegrasi dan harmonis dengan kota yang telah ada. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang telah saya sajikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.